Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unsri Palembang dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia akan mempersembahkan video kelompok 2 mengenai pertumbuhan ekonomi. Lalu kemudian kami akan memperkenalkan anggota-anggota yang sudah membantu dalam proses video ini. Dan kemudian penjelasan yang pertama akan dimulai dengan definisi dari pertumbuhan ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang menandakan berhasilnya pembangunan dalam suatu perekonomian sebuah negara. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan output nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output yang diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB maupun menggunakan produk domestik regional bruto PDRB dalam suatu negara. Simon Kuznets sendiri menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian, baik penyesuaian itu melalui teknologi, institusional, ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada. Kuznets mengemukakan 6 karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut. 1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk tinggi. 2. Tingkat kenaikan produktivitas faktor total tinggi. 3. Tingkat transformasi struktural ekonomi tinggi. 4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi tinggi. 5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru. Dan terakhir, terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar 1/3 penduduk dunia. Kemudian ciri-ciri pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Simon Kuznets. Yang pertama itu adanya laju pertumbuhan penduduk dan juga produk per kapita yang cepat. Pada pengamatan Profesor Simon Kuznets, negara-negara yang pada saat itu, pada abad ke-18 dan ke-19 seperti Amerika, Inggris, Jepang, dan lain-lain, menurut Profesor Simon Kuznets, negara-negara tersebut memiliki laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan juga produk per kapitanya juga tumbuh secara cepat, yang dimana menurut Profesor Simon Kuznets di penelitiannya itu pertumbuhan ekonomi berkembang secara drastis 6%, dari 6% ke 12%. Dengan adanya laju pertumbuhan penduduk dan juga produk per kapita yang sangat cepat, maka hal ini dihubungkan kepada ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yang kedua, yaitu adanya peningkatan dalam produktivitas masyarakat. Dengan laju pertumbuhan dan juga produk per kapita yang cepat, maka hal ini menjadi lebih efisien, dan dimana lapangan pekerjaan yang banyak dan juga tergantung sumber daya manusianya yang efektif, yang kemudian dengan keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dan juga produk per kapitanya, maka masyarakat akan lebih produktif dalam mengembangkan produksi dan juga meningkatkan produktivitasnya. Dengan meningkatnya produktivitas ini, maka ekonomi
dalam suatu negara atau wilayah akan berkembang. Lalu berlanjut kepada ciri-ciri yang ketiga, yaitu berkembangnya atau meningkatnya atau bertumbuhnya tingkat struktural yang sangat melesat. Tingkat struktural yang dimaksud ini adalah tingkat struktural pada ekonomi tersebut, yang dimana contohnya itu yang misalnya pada perekonomian dalam wilayah atau ekonomi dalam wilayah atau negara tersebut yang awalnya di pertanian menjadi non pertanian dan berkembang menjadi industri yang kemudian berkembang lagi ke tahap yang lebih modern. Pada ciri-ciri pertumbuhan ketiga ini, dengan berkembangnya produktivitas, maka ekonomi pun juga akan melesat dan menaik ke struktur yang lebih tinggi. Kemudian dengan berkembangnya tingkat struktural ekonomi ini, maka bersambung kepada ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yang ketiga, yaitu tingkat urbanisasi. Yang keempat, yaitu tingkat urbanisasi yang tinggi, yang dimana dengan meningkatnya tingkat struktural ekonomi pada wilayah atau negara tersebut, maka produk pencaharian atau sumber ekonomi dari wilayah atau negara tersebut berkembang. Dari penduduk yang awalnya di pedesaan kemudian berpindah ke kota untuk mencari mata pencaharian dan juga pekerjaan yang istilahnya lebih untung, dan juga dalam perkotaan itu memiliki banyak fasilitas yang lebih menguntungkan dan juga dibutuhkan daripada yang ada di desa. Dan lalu dengan tingkat urbanisasi yang tinggi ini, maka dengan efektivitas dan juga produktivitas yang ada pada perkotaan ini yang menjadi sumber ekonomi dari suatu negara atau wilayah, maka berlanjut kepada ciri keenam, yaitu ekspansi pada negara maju. Pada sebuah negara atau wilayah, jika perekonomiannya sudah terbilang efektif, bagus, dan juga berkembang, maka akan dilakukannya sebuah perluasan dalam wilayah atau negara tersebut, yang kemudian berlanjut lagi kepada yang terakhir, ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, yaitu terjadinya arus barang, modal, dan juga manusia di berbagai negara. Dalam perluasan ekonomi tersebut, akhirnya pada negara tersebut memencar kepada seluruh negara, yang dimana untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan dan negara tersebut butuhkan, yang kemudian saling menguntungkan dengan arus barang seperti ekspor impor dapat menghasilkan sebuah keuntungan, yang kemudian juga arus modal yang kemudian investasi kepada suatu negara lain dari ke negara kita atau wilayah kita, yang kemudian menghasilkan sebuah keuntungan, yang kemudian juga seperti tenaga kerja dari negara atau wilayah kita ke tempat yang lain akan menghasilkan sebuah keuntungan yang kemudian akan meningkatkan perekonomian pada negara atau wilayah tersebut, yang kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada barang modal. Kenapa barang modal di sini menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi? Yang pertama, dengan bertambahnya barang modal, perekonomian akan terus stabil dan juga berkembang. Kenapa demikian? Karena yang awalnya kita memiliki barang modal yang 1 menjadi 10. Jika barang modal terus bertambah, perekonomian dan juga faktor produksi lainnya akan terus meningkat. Baiklah, yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM. Kenapa sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor penting? Karena dengan sumber daya manusia yang menjadi peran peningkatan produktivitas dan juga inovasi, dengan sumber daya manusia yang baik dan juga berkualitas, kita bisa membuat produktivitas itu menjadi lebih baik dan juga lebih cepat dengan inovasi-inovasi yang mereka kerjakan atau mereka buat, sehingga produktivitas itu menjadi lebih cepat.
Oke, yang ketiga ada teknologi. Kenapa teknologi menjadi faktor juga? Karena dengan teknologi yang canggih, produktivitas dan juga pengerjaan sesuatu barang itu akan menjadi lebih cepat. Karena dengan teknologi yang canggih, kita bisa menghemat biaya, waktu, dan juga produksi yang lebih cepat. Oleh karena itu, dengan teknologi yang baik dan bagus, produktivitas akan menjadi tinggi dan juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Baik, yang keempat ada sumber daya alam. Kenapa sumber daya alam ini menjadi salah satu faktor? Karena jika suatu negara memiliki sumber daya alam yang melimpah, mereka bisa mengelolanya tanpa harus memikirkan eh, mendapatkan barang mentah itu dari negara lain atau membelinya, dan juga bisa menghemat beberapa harga yang dibayar untuk memproduksi barang karena sudah banyak atau sudah ada di negara tersebut. Baik, yang kelima ada perdagangan internasional. Kenapa perdagangan internasional ini menjadi salah satu faktor juga? Bisa dilihat dengan eh, sekarang semua negara sudah melakukan perdagangan internasional. Alasannya karena dengan perdagangan internasional mereka bisa mengekspansi pasar atau memperbesar pasar mereka dengan cara bisa berjualan tidak hanya di negara mereka tapi juga menjual barang mereka ke luar negeri, dan juga itu bisa meningkatkan demand sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan terus meningkat dikarenakan demand itu meningkat. Oke, yang keenam ada ketidakpastian politik dan ekonomi. Kenapa ini menjadi salah satu faktor penting juga? Karena jika ketidakpastian politik dan juga ekonomi dari suatu negara itu tidak pasti, investor atau juga orang-orang juga akan ragu untuk membeli atau menginvestasikan uang mereka. Dengan eh, politik yang baik dan juga ekonomi yang stabil, pembeli atau pelaku ekonomi ini akan lebih senang untuk membeli atau menginvestasikan barang mereka dibandingkan jika ada ketidakpastian. Dan ini juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Baik, yang terakhir ada atau yang ketujuh juga kesehatan keuangan global. Kenapa kesehatan keuangan global mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Bisa dilihat dengan kesehatan keuangan global setiap negara itu berbeda dan juga mereka mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda juga. Oleh karena itu, oleh karena kebijakan dan aktivitasi dari kebijakan tersebut dan juga berbeda. Oleh karena itu diperlukannya kesehatan keuangan global yang stabil agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dan juga tertata. Sekian yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori pertumbuhan ekonomi. Dan teori-teori ini ada 5. Yang pertama itu teori pertumbuhan klasik, yang kedua itu teori pertumbuhan neoklasik, yang ketiga itu teori pertumbuhan endogenus, yang keempat itu teori Schumpeter, ya, dan yang terakhir itu teori Harrod-Domar. Dan yang pertama itu teori pertumbuhan klasik. Teori ini dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo Thomas Robert Malthus. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan memproduksi spesialis. Sedangkan David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak sehingga upah penurunan perekonomian menjadi stagnan. Dan menurut Robert Malthus, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Dan
Teori pertumbuhan klasik yang merujuk pada pandangan ekonomi klasik tentang pertumbuhan ekonomi. Beberapa karakteristik utama teori pertumbuhan klasik melibatkan asumsi-asumsi tertentu tentang pasar, upah, keuntungan, dan distribusi pendapatan. Penting diingatkan bahwa teori pertumbuhan klasik telah berkembang seiring waktu, dan pendekatan ekonomi modern seringkali mencakup elemen-elemen dari teori pertumbuhan klasik bersama dengan pemikiran ekonomi yang lebih baru. Meskipun begitu, pemikiran klasik tetap menjadi landasan dalam pemahaman kita tentang ekonomi. Teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini dikembangkan oleh Robert Solow. Fokus pembahasan pada teori pertumbuhan neoklasik adalah akumulasi stok barang dan model keterkaitan dengan keputusan masyarakat untuk menabung dan melakukan investasi. Teori pertumbuhan neoklasik ini atau disering sebut sebagai neoklasik adalah pendekatan dalam ekonomi yang mengembangkan ide-ide dari ekonomi klasik sambil menambahkan elemen-elemen baru. Seperti ekonomi klasik, teori pertumbuhan neoklasik menekankan peran pasar bebas. Neoklasik meyakini bahwa pasar yang efisien dan tanpa gangguan pemerintah akan mempromosikan alokasi sumber daya yang optimal. Teori pertumbuhan neoklasik telah menjadi salah satu dasar pemikiran dalam ekonomi modern. Meskipun begitu, berbagai variasi dan pengembangan telah muncul seiring waktu, dan ekonomi kontemporer seringkali mencakup elemen-elemen dari berbagai aliran pemikiran ekonomi. Yang ketiga itu teori pertumbuhan endogenus. Teori ini dikembangkan oleh Paul M. Romer. Romer menganggap pertumbuhan teknologi sebagai sesuatu yang bersifat endogen. Oleh karena itu, kemajuan teknologi mengarah pada peningkatan ekonomi. Selain itu, model lain juga mengasumsi bahwa ide-ide inovasi adalah bagian yang sangat penting dari pertumbuhan ekonomi. Suatu pendekatan dalam ekonomi yang menekankan bahwa faktor-faktor internal dalam suatu sistem ekonomi dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan dalam teori ini pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari faktor-faktor seperti investasi, inovasi, dan akumulasi. Modal yang muncul secara alami dari dalam sistem ekonomi itu sendiri. Pendekatan pertumbuhan endogenus telah menjadi penting dalam literatur ekonomi dan telah memberikan landasan untuk menjelaskan mengapa beberapa negara dan wilayah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sementara yang lain tidak. Dan yang keempat itu teori Schumpeter. Schumpeter berpandang bahwa pertumbuhan ekonomi yang sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Schumpeter memandang kewirausahaan sebagai elemen kunci dalam proses inovasi. Kewirausahaan tidak hanya melibatkan penciptaan bisnis baru, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk mengubah model bisnis yang ada melalui inovasi. Kewirausahaan dianggap sebagai agen utama pertumbuhan ekonomi. Yang kelima itu teori dikembangkan oleh S. Domer dan Ralph Harrod. Keduanya melihat pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini berkaitan dengan hubungan antara investasi, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan kerja. Teori ini dasar pada ide bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada tingkat investasi. Harrod dan Domer mengemukakan bahwa investasi tambahan yang dilakukan suatu perekonomian akan menciptakan kebutuhan yang produksi lebih lanjut sehingga memicu pertumbuhan ekonomi. Penting untuk dicatat bahwa meskipun teori Harrod-Domer memberikan pemahaman awal tentang hubungan antar investasi dan pertumbuhan ekonomi, terdapat kritik terhadap asumsi sederhana yang digunakan oleh teori ini. Seiring waktu, teori pertumbuhan ekonomi yang lebih kompleks telah dikembangkan oleh menyelidiki dinamika pertumbuhan jangka panjang dengan lebih rinci. Perkenalkan, saya Reza Aninditya Ihla. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator pertumbuhan ekonomi dan cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Baiklah, indikator ekonomi merupakan sebuah acuan yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam pembangunan ekonomi. Dalam indikator pembangunan ekonomi mengacu pada kumpulan variabel atau ukuran yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kinerja ekonomi suatu negara, daerah, ataupun wilayah. Beberapa indikator pertumbuhan ekonomi yang biasa digunakan yaitu yang pertama ada PDB. PDB adalah nilai total produksi dan jasa yang dihasilkan semua orang atau perusahaan dalam suatu negara, termasuk nilai tambah dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Namun, PDB yang tinggi belum tentu seluruh penduduk negara tersebut memiliki tingkat ekonomi yang tinggi.
PDB adalah dasar dari perhitungan pertumbuhan ekonomi. Saat PDB mengalami kenaikan, maka artinya negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Begitupun sebaliknya. Perlu kita ketahui ada beberapa manfaat perhitungan PDB. Saya akan menyebutkan 3 manfaat tersebut, seperti mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional sebagai pembanding kemajuan ekonomi antar negara, dan kemudian pertimbangan kebijakan pemerintah. Selanjutnya kita beralih ke PDB per kapita, produk domestik bruto per kapita alias PDB per kapita, merupakan besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. PDB adalah hasil dari pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Secara umum, per kapita adalah tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara, sebab nilainya didapatkan dari pendapatan rata-rata penduduk negara tersebut. Dalam ekonomi, PDB sendiri merupakan nilai pasar seluruh barang dan jasa yang diberlakukan suatu negara pada kurun waktu tertentu. Karenanya, pendapatan nasional maupun per kapita termasuk saling terkait. Lantas muncul pertanyaan, mengapa pendapatan per kapita perlu dihitung? Umumnya untuk memajukan negara, pemerintah memerlukan gambaran tentang kondisi perekonomian negara. Ini agar segala tindakan dan kebijakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ekonomi penduduk. Karenanya PDB per kapita sangat perlu dihitung secara tepat sehingga pemerintah perlu terus melakukan monitoring. Kemudian ada produktivitas tenaga kerja, yang dimana tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Produktivitas tenaga kerja menunjuk adanya kaitan antara output hasil kerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Pengukuran produktivitas juga memiliki manfaat, memberikan informasi untuk menentukan dan mengevaluasi kecenderungan perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu, dan memberikan informasi dalam mengevaluasi pengembangan dan efektivitas dari perbaikan terus-menerus yang dilakukan perusahaan. Lanjut ke poin nomor 4, yaitu laju pengangguran. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi. Dan begitu pula sebaliknya, bahwa pengangguran akan menyebabkan dampak yang sangat buruk pada perekonomian, dikarenakan seseorang dengan angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan tidak dapat menghasilkan penghasilan yang nantinya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Kemudian yang terakhir ada kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui beberapa mekanisme seperti pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita. Ini dapat meningkatkan daya beli dan standar hidup masyarakat. Yang kedua, ada pula peluang pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi seringkali menciptakan lapangan kerja baru, memberikan peluang pekerjaan bagi penduduk. Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan keberlanjutan ekonomi rumah tangga. Yang ketiga, ada pula akses pendidikan yang sangat penting. Peningkatan pendapatan dapat memungkinkan investasi besar lebih ke sektor pendidikan. Dengan demikian, masyarakat memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan yang berkualitas, membuka peluang kemajuan dan pengembangan pribadi. Ada juga layanan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi dapat mendukung perluasan infrastruktur layanan kesehatan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap perawatan medis yang kuat. Namun, perlu diingatkan bahwa kesejahteraan juga dipengaruhi oleh faktor distribusi pendapatan. Jika manfaat pertumbuhan ekonomi tidak didistribusikan secara adil, kesenjangan sosial dapat meningkatkan. Oleh karena itu, kebijakan yang memastikan inklusivitas ekonomi yang perlindungan sosial dapat lebih lanjut meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu, pertumbuhan ekonomi harus berkelanjutan agar tidak merugikan lingkungan dan generasi yang mendatang. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi ini. Membutuhkan data indikator, biasanya yang sering digunakan adalah PDB, rumus laju pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB-T. T-nya merupakan tahun yang kita cari atau sekarang, dikurangi PDB-T-1 yaitu tahun sebelumnya. Hasilnya dibagi PDB tahun sebelumnya kemudian dikali 100. Itulah cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Saya kasih contoh PDB di suatu negara Y tahun 2008 adalah 12 miliar 500 juta rupiah, sedangkan PDB pada tahun 2009 adalah 13 miliar 250 juta rupiah. Pertanyaannya, berapa laju pertumbuhan negara Y pada tahun 2009?
PDB 2009 dikurangi PDB 2008 berarti 13.250 juta dikurangi 12.500 juta, maka hasilnya 750. Kemudian kita bagi dengan PDB tahun 2008. Seperti rumus yang saya jelaskan tadi, maka kita mendapatkan hasil 0,06 yang lalu kita kalikan dengan 100, maka hasilnya akhirnya adalah 6%. Itulah cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi negara Y sesuai soal di atas dan menggunakan rumus di atas. Baik, saya kira sampai di sini materi yang saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, telah sampai di akhir penghujung video. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang telah diskusikan oleh saya dan teman-teman saya. Di sini kesimpulannya telah saya catat ya, jadi tinggal saya bacakan saja. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jangka panjang dalam kapasitas suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Dalam pertumbuhan ekonomi memiliki ciri-ciri yaitu adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang cepat, perkembangan produktivitas masyarakat, pertumbuhan struktural yang melesat, tingkat urbanisasi yang tinggi, adanya ekspansi negara maju, dan terjadinya arus besar modal dan manusia di berbagai negara. Ciri-ciri ini secara berurutan mengandalkan suatu wilayah atau negara mengalami pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya barang modal, tenaga kerja atau SDM, SDA, perdagangan internasional, dan ketidakpastian politik ekonomi, dan juga kesehatan keuangan global. Dengan juga beberapa teori yang telah dipaparkan dapat disimpulkan secara garis besar pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor yang telah disebutkan sebelumnya melalui pengamatan para tokoh ekonom. Lalu indikator pertumbuhan ekonomi yang mengukur perekonomian antara lain produk domestik bruto, PDB, per kapita, produktivitas SDM, laju pengangguran, dan kesejahteraan penduduk. Baiklah, di situ saja saya menyampaikan kesimpulan, dan maka di sini juga di penghujung video. Di sini saya akan menutup video kami dengan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan juga teman-teman kami teman-teman kelompok kami yang telah bekerja keras untuk membuat video ini. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih mewakili teman-teman saya, dan saya akhiri video ini.